إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لهذه النية كلها صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah kita baca dan renungkan ayat dari 105 sampai 106 ini, ya, baca ayat dan kemudian mengkaitkan ayat dengan ayat yang lain, ya, baik di ayat sebelum atau sesudahnya kalau itu masih berkaitan begitu ya, atau dengan ayat-ayat yang lain di surah-surah yang lain, maka akan memberikan gambaran yang jelas dari ayat yang sedang kita baca. Setelah kita sudah baca ayat 105 dan sampai 108 ini, mari kita mendengarkan penjelasan muallif ya, yang berselancar yang menjelaskan bagaimana pendapat para mufassirin seperti itu. Inilah keuntungannya kenapa Anda lebih suka kalau ngajar itu ngajar pakai kitab para mufassir mutaakhirin. Ya, seperti itu. Karena ya mufassir ini kan sudah baca ya, berbagai kitab, berbagai literatur, berbagai tafsir, kemudian dirangkumkan dan dijelaskan kalau ada misalnya yang berbeda pendapat seperti itu. Jadi seolah-olah kita baca tafsir-tafsir yang mutakaddimin,
tafsir Turath yang lama seperti itu. Jadi ini menyingkat waktu dan lebih utamanya lagi tentunya fokusnya kita kepada ayat-ayat Quran tersebut. Karena walaupun para ulama sudah menjelaskan sesuai dengan kapasitas mereka, tetapi apa yang ada di dalam Al-Quran itu masih jauh dari apa yang diketahui oleh umat manusia. Terutama sekali terhadap misalnya ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang fenomena alam, hal-hal yang ada di sekitar kita ini, dan juga hal-hal yang lain yang banyak kita belum ketahui dan juga para ulama sebelumnya nggak tahu. Tapi kemudian makin kesini makin jelas ya kaitannya. Ini penting untuk diingatkan. Ini sebenarnya sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada. Ketika beliau berpesan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian beliau menegaskan lagi, "Rubba muballighin aw'a min sami." Barangkali saja orang yang disampaikan itu, artinya kalau yang mendengar pertama rubba muballighin aw'a min sami, barangkali saja orang yang disampaikan itu bisa lebih faham dari yang mendengar langsung. Jadi yang mendengar langsung pertama ayat Quran adalah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi kemudian menyampaikan lagi kepada tabi'in. Nah, kata Rasulullah, barangkali saja bisa ya yang disampaikan itu ya para tabi'in bisa lebih faham dari yang mendengar langsung begitu. Maksudnya ya ada hal-hal yang belum dijelaskan ya karena memang pada waktu itu ya artinya ilmu pengetahuan belum sampai ke sana. Bisa kemudian difahami oleh orang yang datang kemudian dia bisa lebih faham tentang ayat tersebut. Bukan artinya lebih pintar dari para sahabat, bukan. Ini maksudnya ya karena para sahabat juga kan bukannya Allah, bukan Tuhan yang mengetahui yang gaib. Jadi banyak hal yang gaib, banyak hal yang asalnya tersembunyi, tersingkap ya, dengan berlalunya waktu. Inilah yang Rasulullah maksudkan, "Rubba muballighin aw'a min sami." Ini diperjelas lagi oleh Ibnu Abbas ketika beliau mengatakan, Al-Quran yufassiruhu zaman. Al-Quran ini akan ditafsirkan terus oleh perkembangan zaman seperti itu. Nah ini jadi Anda tekankan kita fokus pertama adalah kepada ayat Qurannya itu sendiri. Ya penjelasan ayat Quran, ayat dengan ayat yang lain. Ya walaupun ya kita baca juga bagaimana penjelasan mu'allif karena di sana beliau banyak membaca dari kitab-kitab sebelumnya ya dan kita mengambil faedah dari situ. Imam Ali kan pernah mengatakan, belajarlah kamu dari pengalaman orang yang sebelum kamu agar supaya kamu tidak mulai dari nol. Pentingnya kita belajar dari pengalaman orang-orang lain ya, yang sudah mempelajari, yang sudah mengetahui terlebih dahulu, agar supaya kita nggak mulainya dari nol gitu. Kalau mesti mulai lagi dari nol, umur kita nggak cukup nantinya. Seperti itu. Ini pentingnya. Kita lanjut ke buhuth, kepada buhuth yang kedua. Yaitu waqi'ul insan baina as-sa'adati wasyaqa. At-tarif anna لفظ شقوا في الآيات المتقدمة ورد بصيغة المبني للمعلوم ولفظ سعدوا ini ataf dari anna lafdha ya ولفظ سعدوا ورد بصيغة المبني للمجهول. Uniknya di sini dalam ayat di atas bahwasanya kalimat syaqu ini ya itu datang dalam bentuk mabni ma'lum. Al-mabni al-ma'lum ya, kalau arti mabni al-ma'lum ini
fi'il madhi, mungkin bagi yang belum paham, fi'il madhi yang bentuknya, atau fi'il mudhari yang bentuknya dia itu ada objeknya, seperti doroba. Doroba itu mabni ma'lum namanya. Memukul pasti ada yang dipukul kan, membaca pasti ada yang dibaca, itu mabni ma'lum. Tapi artinya disebutkan fa'ilnya itu. Kalau doroba, khalaqallahu samawati wal arda. Kalau khalaqa itu artinya menciptakan. Ini bentuknya ini mabni ma'lum, artinya maaf tadi salah penjelasan. Jadi mabni ma'lum ini bentuk yang disebutkan fa'ilnya, pelakunya disebutkan. Khalaqallahu samawati wal arda. Yaitu Allah menciptakan langit dan bumi gitu kan. Tapi khalaqallahul insan, Allah menciptakan manusia. Tapi kalau mabni maklumnya khuliqal insanu, manusia diciptakan. Enggak disebutkan di sini fa'ilnya ya. Manusia diciptakan. Ini maksudnya mabni maklum dan mabni majhul seperti itu. Mabni maklum khalaqa, kalau mabni majhul jadi khuliqa. Dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiri, itu biasanya kata kalau belajar sorof dulu ya. Di dhamma awalnya dan huruf sebelum akhir di kasrah itu untuk menjadikan dari mabni ma'lum menjadi mabni majhul. Daraba jadi duriba. Ya. Jadi ya aktif gitu seperti itu. Ya. Alima mengetahui jadi ulima, diketahui seperti itu. Khalaqa menciptakan jadi khuliqa. Nah di sini ya syaqu ini bentuk mabni maklum. Ya. Tapi dalam bentuk ini lafdhu su'idu di sini dalam mabni majhul. Ya, biasanya kalau mabni majhul itu ada awalnya di ya. Khalaqa menciptakan, kalau khuliqa diciptakan gitu ya. Su'idi ini seolah-olah bagaimana mereka itu syaku kan, mereka celaka. Ya, mereka yang melakukan kecelakaan itu sendiri. Tapi ketika wasu'idu, mereka bahagia. Tapi ini mabni majhul, ada pengertian dibahagiakan. Jadi bahagianya itu ada bantuan di sana. Ya, ini maksudnya yang ingin dijelaskan mu'allif ya. Warada fi bisighatil mabni lil majhul. Jadi kalau su'idu dalam bentuk mabni majhul di sini. Artinya dibahagiakan. Ingat perbandingannya khalaqa menciptakan, kalau khuliqa diciptakan ya. Wala'alla fi hadzal ikhtilafi fi at-ta'biri isyaratun latifah ila hadhihi al-mas'alati ad-daqiqah. Barangkali dalam perbedaan ini ya, dalam perbedaan ungkapan kenapa kok bacanya su'idu bukan sa'idu seperti itu. Ingat ya, Al-Quran itu kalau tulisannya, kalau sa'idu dengan su'idu itu sama. Kalau dalam waktu dahulu ditulisnya seperti itu sama. Karena Al-Quran ditulis pada zaman Rasul itu nggak pakai baris, nggak pakai titik kan. Tapi Al-Quran ini ya, saking terpeliharanya, bukan saja tulisannya, bacaannya dibacakan, tapi tulisannya pun dituliskan, dicontohkan ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu tulisan Bismillah kan beda dengan Iqra bismi rabbika, padahal sama-sama bismi. Tapi bismi rabbika itu ada alifnya, tapi Bismillah tidak ada. Kenapa? Ini adalah ada tujuannya. Jadi Al-Quran ini dalam hal penulisan, ya, dalam bacaan pun ada hikmah di sana yang tersebut. Ya. Nah ini mu'allif ingin sedikit mengungkap gitu. Wala'alla, barangkali ya, artinya enggak memastikan, tapi pasti di sana ada hikmah. Wala'alla fi hadzal ikhtilafi fi at-ta'bir isyaratun latifah. Ya. ولعل في هذا الاختلاف في التعبير إشارة لطيفة إلى هذه المسألة الدقيقة. Barangkali saja dalam perbedaan ini terdapat isyarat yang halus. Ya. Wahia annal insana yathwi tariq asy-syaqa'i bi khata', yaitu bahwasanya manusia itu ketika dia
melaksanakan, menyelesaikan jalan kecelakaannya itu bikhutahu, dengan langkahnya sendiri. Ya, arti kemauannya sendiri gitu. Walakin la budda li tayyi tariqis sa'adati min al-imdadi wal 'aunil ilahi. Walakin la budda li tayyi tariqis sa'adati min al-imdadi wal 'aunil ilahi. Akan tetapi ya, ketika untuk melakukan jalan kebaikan, kebahagiaan, ya, untuk menyelesaikan jalan kebahagiaan ini, itu ada di sana imdad, ada bantuan, wal aun ilahi, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa illa fa innahu la yuwaffaqu li fi masiri, kalau tidak dia tidak diberikan kemudahan di dalam perjalanannya. Ya, karena ya, di dalam jalan kebaikan itu kan selalu ada rintangan, baik dari hawa nafsu ya, maupun dari syaitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Rahman Rahim ini memberikan bantuan bagi orang yang ingin menuju kebaikan, yang ingin melaksanakan kebaikan. Inilah yang tersirat apa yang dimaksud dengan dalam satu hadis qudsi, barang siapa yang datang kepada Allah satu jengkal, Allah datang kepadanya satu hasta. Barang siapa yang datang satu hasta, Allah datang kepadanya satu depa. Barang siapa yang datang kepada Allah berjalan, Allah datang kepadanya berlari. Ini menunjukkan bagaimana pertolongan Allah bagi mereka-mereka yang ingin ya, menuju kebahagiaan tadi. Wala syakka anna hadzal imdad wal auna yashmalu ulaika alladhina yakhtuna khutuwatihim al-ula bi iradatihim wa ikhtiyarihim fahasab wa kanat fihim al-layaqah wal jadarah li hadzal imdad. Tidak diragukan lagi bahwasanya bantuan dan pertolongan ini itu juga meliputi mereka-mereka yang melangkahkan kakinya, tentunya yang pertama bi iradatihim, dengan kehendak mereka dulu. Ya, seperti dalam hadis qudsi tadi kan, ya, man atani yamshi ataituhu harwala. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan berjalan dengannya dengan cepat. Arti dia dulu datang, ada kemauannya dulu. Dari kita dulu mesti datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan sambut dengan lebih cepat seperti itu. Jadi ada iradah dari si manusia itu dulu ya, karena manusia memang diberikan hurriyatul iradah wal ikhtiyar. Jadi bi iradatihim wa ikhtiyarihim fas. Wa kanat fihim al-layaqatu wal jadaratu li hadzal imdad, dan juga mereka ini adalah orang-orang yang di sana ada kelayakan ya untuk mendapatkan bantuan ini. Ya, orang yang dapat bantuan dari Allah adalah mereka-mereka yang layak karena mereka ya, mengharapkan bantuan dari Allah, mengharapkan taufiknya seperti itu. Tapi mengharapkan ya kebenaran seperti ini, ingin mencari kebenaran, pasti Allah bantu. Tapi ada orang yang nggak mau mencari kebenaran, walaupun kebenaran disampaikan kepadanya, walaupun yang menyampaikannya juga adalah Rasulullah SAW sendiri, tetap nggak dapat, Allah nggak bantu dia. Ya, karena dia nggak mau, dirinya sendiri nggak mau. Seperti Abu Jahal, ya, Rasulullah kan bacakan ayat Quran kepadanya, berikan berbagai argumen kepadanya, tapi karena dia nggak mau, dia tidak layak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang buhut yang kedua. Buhut yang ketiga yang sudah kita jelaskan juga, tapi di sini mu'alif mengemukakan berbagai pendapatnya. Mas'alatul khulud fil Quran. Ma'na al-khulud lughatan al-baqa' wat-tawil. Arti khulud di dalam secara bahasa itu artinya al-baqa' wat-tawil. Kekekalan yang panjang. Kama jaa bi ma'nal abad ayatan. Seperti juga itu maksudnya juga artinya selamanya. Fa kalimatul khulud la ta'ni al-abad wahdah li'annahu tashmalu kulla baqa'in tawil. Kalimat khulud ini enggak hanya berarti abadan, tapi dia juga meliputi segala makna kekekalan yang lama ya. Walakin dzukira fi katsir min ayatil Qur'an ma'a quyudin yufhamu minha ma'nal abad. Akan tetapi disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam berbagai ayat Qur'an dengan mengkaitkan di sana dikaitkan dengan arti selamanya.
ada disebutkan abadannya gitu ya. Sebenarnya dari makna al-khulud mengandung pengertian abadan gitu kan. Famathalan fil ayah mi'ah min surat at-taubah wa ayah 11 min surat at-talaq wal ayah at-tasi min surat at-taghabun hina tadhkuru hadhihi al-ayat ahlul jannah ta'ti bit-ta'bir anhum. Ya, di ayat-ayat tersebut tadi Allah sebutkan ketika menyebutkan para penghuni surga, Allah sebutkan khalidina fiha, mereka kekal di sana. Terus disebutkan juga abadan. Ya. Dalam surah Al-Bayyinah juga kan seperti itu. Wa mafhumuha abadiyatul jannah lihaula. Pemahamannya adalah kekekalan surga bagi mereka. Wa naqra'u fi ayatil Qur'anil ukhra ya wasfa ahlin nar kal ayah 169 min suratin nisa wal ayat 23 min suratil jin hadha at-ta'bir aidan. Kita baca juga dalam surah An-Nisa 169, kemudian Al-Jin 23, ketika menggambarkan tentang penghuni ahli neraka juga mereka khalidina fiha abada. Ada kata abada juga. Wa huwa dalilun ala adzabihimul abadi. Ini sebagai dalil atas azab mereka yang abadi. Wa ta'biratun ukhra mithl ayat ats-tsalits min surat al-Kahf makithina fihi abada. Dalam ayat 3 surah Kahfi juga disebutkan di sana makithina fihi abada. Mereka tinggal di sana selamanya. Dan ayat 108 dari surah Kahfi juga la yabghuna anha hiwala. Ya. Wa amsaluha tadullu bi suratin qat'iyatin ala anna ta'ifatan min ahli al-jannah wa ta'ifatan min ahli an-nar sayabqun fil 'adzabi awin ni'mah. Ini sebagai contoh, ini gambaran secara qat'i katanya bahwasanya sebagian dari ahlul jannah bahwasanya kelompok dari ahlul jannah maupun ahlul nar akan kekal di dalam azab maupun di dalam kenikmatan. Ya, kalau ahlul jannah kekal dalam kenikmatannya, ahlun nar kekal di dalam azabnya. Walam yastati'il ba'du ay yahullal iskalati fil khuludi wal jazail abadi. Akan tetapi sebagian mufassir tidak dapat menguraikan kemuskilan di dalam makna kekal dan balasan secara abadi. Faddarra ila ruju' ila ma'nahul lughawi, sehingga terpaksa ya sebagian mufassir menafsirkannya dengan merujuk kepada maknanya aja, makna secara bahasa. Wa fassarahu bil baqa'it tawil, kemudian ditafsirkan maksud baqa' di sini artinya baqa' yang lama seperti itu. Kekekalan yang lama. Ala hin anna ta'abira kat-ta'abiril waridati fil ayatil mutaqaddimah la tufassaru bimithli hadha tafsir. Menurut mu'allif ya, sementara bahwasanya ungkapan-ungkapan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat yang lalu itu tidak ditafsirkan seperti penafsiran ini. Mu'allif memiliki penjelasan yang lain. Kita terus lihat. Huna tertasimu, sekarang soalun muhim. Ada pertanyaan yang penting. Huna tertasimu atau fi dhihni kulli samin alam atau turtasamu alamat istifham kabirah. Tergambar di benak para pendengar tanda tanya besar. Idh kaifa natasawwaru adam at-ta'adul indallahi baina adz-dzanbi wal 'iqab. Ini pertanyaan juga mungkin ya sering atau terkadang ditanyakan oleh orang ya. Bagaimana kok kita bisa bayangkan ya tidak ada kesetaraan, tidak ada keseimbangan di sisi Allah antara dosa dengan siksaannya. Wa kaifa yumkinul qabul bi an yaqdi al-insanu kulla umrihi alladhi la yatajawazu 80 sana aw 100 sana al-akthar bil 'amal as-salih aw bil ithmi thumma yuthabu 'ala dhalika wa yu'aqabu malayin al-malayin min as-sinin. Bagaimana mungkin bisa dapat diterima ya, bahwasanya manusia itu akan menghabiskan umurnya, bahwasanya manusia yang menghabiskan umurnya yang tidak sampai 80 tahun atau paling banyak misalnya 100 tahun dengan amal soleh atau dosa, dihabiskan umurnya dalam dosa atau amal soleh, kemudian dia dapat ganjaran atas ya, perbuatannya tersebut yang nggak sampai 80 tahun atau 100 tahun, ya dengan jutaan tahun.
balasannya kalau yang di surga dia beramal, ketika di dunia beramal soleh misalnya sampai umur 80 tahun, di surganya kekal jutaan tahun misalnya. Begitu juga yang di neraka, dia di surganya di waktu di dunia dia bermaksiatnya cuman 80 tahun maksimal misalnya. Ya. Tapi di nerakanya jutaan tahun. Wa hadzal amru laisa muhimman binisbati lis-shawab li'anna al-ajra was-shawab kullama izdada kana dalilan ala karamil muthibi wal mu'ti. Fala majala lil munakashati fi hadzal amr. Masalah ini penting. Kalau laisa muhimman, masalah ini tidak penting, maksudnya nggak penting dibahas. Kalau ini hubungannya dengan ganjaran, kalau orang beramal baik kemudian diberikan ganjaran berlipat ganda sampai lama, ya tahunan, ya jutaan tahun, itu sih nggak perlu dibahas karena ini berarti ini kebaikan dari yang memberi ganjaran tadi. Ya, nggak perlu didiskusikan lagi. Walakin as-su'al yadidu fil amali sayyi' wadh-dhanbi wadh-dhulmi wal kufr. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan yaitu yang datang dalam masalah amal buruk. Ya, kok berdosanya sebentar, ya, kok adabnya lama begitu. Wa huwa hal yansajimul adzabud daimu maqabil dzanbin mahdudin ma'aslil adli indallah, yaitu apakah sepadan, ya, selaras azab yang kekal ini sebagai balasan dari dosa yang hanya terbatas dengan apakah selaras dengan keadilan Allah, ya. فالذي لم يتجاوز مرحلة ظلمه وطغيانه وعناده في أقصى ما يمكن احتماله 100 سنة كيف يعذب في النار عذابا دائما. Orang yang tidak melampaui kezalimannya itu dan penentangannya, ya, sampai 100 tahun nggak sampai. Bagaimana kemudian dia diadab di dalam neraka, ya, dengan adab yang kekal. Afala taqtadil adalatu ayyakuna hunaka naw'un min at-ta'adul. Apakah, ya, tidak seadilnya katanya kalau di sana harus sebanding, ya, adabnya. Bermaksiatnya misalnya 100 tahun, ya adabnya 100 tahun juga gitu. Famathalan yu'aqabu mi'at sanah bimaqdari amalihi sayyi'ah. Itu ya. Ya mungkin ini pertanyaan, ya, yang menggelitik juga di sebagian orang. Al-ajwabatu ghairul muqni'ah. Ini jawaban-jawaban, ya, tapi kata mu'allif yang tidak memuaskan. Inna ta'qid al-mas'alati kana sababu, ya, kana sababa fi tawjihi ma'ani ayatil khulud 'inda al-ba'd wa tafsiriha bima la yustafadu minhu al-iqabu ad-da'imu alladhi huwa ala khilafi asli al-adalati fi aqidatihim. Sungguhnya keruatan masalah, ya, itu yang menjadi sebab di dalam pengarahan makna ayatnya kekal ini pada sebagian orang, dan sehingga menafsirkannya dengan bima la yastafadu minhul iqabud daimu alladhi huwa ala khilafil aslil adik. Karena kemudian ditafsirkannya iqab yang daim itu difahami bahwasanya itu bertentangan dengan pokok keadilan, ya, pokok keadilan Allah maksudnya. Yang pertama begini, ya, sebagian berpendapat zahabal ba'du annal maqsuda bil khulud huwal ma'nal majazi awal kinai anhu. Bahwasanya yang dimaksud dengan khulud katanya ditafsirkan seperti ini. Itu adalah makna majazi, ya, atau kinayah saja, kiasan, ay muddatan tawilah, nisbiyan, itu adalah masa yang lama, ya, yang relatif lama gitu. Kama yaqalu mathalan ulaika alladzina yuhkamu alaihim bisijni tula umri mahkumun alaihi bisijnil mu'abbad. Seperti contohnya katanya orang yang dikena vonis di penjara seumur hidup, ya. Dia atau divonis di penjara selamanya.
ma'annahu minal musallami bihi la abadiyata fis sijni haitsu yantahi sijnu ma intihai umril masjun. Padahal ya secara aksiomatis nggak mungkin ada kekekalan di penjara, di mana ya penjara itu akan berakhir dengan berakhirnya umur si orang yang terpenjara. Kalau udah meninggal kan udah selesai hukumannya, begitu kan. Ya, itu jadi penjelasan sebagian mufassir seperti itu, ingin menjelaskan bagaimana makna al-khulud di sana itu secara nisbi, katanya, relatif. Wa yuqalu fil arabiyyati aidan yuqalladu fi sijni wa huwa ma'khudun min al-khulud fi hadhihi al-mawarid. Ya, ini juga dalam pepatah Arab disebutkan yuqalladu fil sijni. Ya, ini dia akan mendekam, kekal di penjara. Ini maksudnya ya seperti itu. Ya, kekekalan yang bukan terus, penjara kan nggak terus kekal, ya, tapi ya bahkan seorang yang dipenjara juga akan, kalau dia meninggal habis, ya, walaupun di umurnya misalnya, walaupun hukumannya itu kekal di penjara. Kalau kita hukum di KUHP kan ada misalnya hukuman seumur hidup seperti itu. Kalau di Amerika kan hukumannya itu kadang-kadang ada sampai 100 tahun, padahal dia orang udah umur 60 misalnya. Hukumannya itu masih 100 tahun gitu. Ya, artinya walaupun ada remisi-remisi seperti itu, tetap masih panjang, masih banyak. Ya, ini bedanya. Kalau di sini enggak, hukuman 20 tahun paling maksimal, di remisi-remisi akhirnya ya 2 bulan. bisa beberapa bulan aja gitu. Seperti itu. Nah, ini pendapat pertama. Yang kedua, wa qala akharun inna amsala haula'i tughat wal mu'anidin alladziina iktanafat wujudahum al-atham. Ya, sebagian mufassir mengatakan sungguhnya orang-orang seperti itu, para orang-orang tughat wal mu'anidin, para ya orang-orang yang membangkang, penentang Allah, yang mana mereka itu ya eksistensi mereka itu maksudnya sudah diliputi oleh al-atham, ya. Iktanafat wujudahum al-atham, al-athamu fa'ilnya. Ya, dosa itu sudah meliputi diri mereka, atau dalam istilah Al-Qur'an wa ahatat bihi khati'atuhu, gitu ya. Fatahawwala wujuduhum ila mahiyatil kufri awal itsm. Sehingga eksistensi mereka berubah menjadi ya, kekafiran itu sendiri atau dosa itu sendiri. Haula'i wa in baqa fi nari jahannam daimin illa anna jahannam la tabqa ala haliha. Ya, mereka itu katanya, walaupun mereka kekal di neraka jahanam, hanya saja kata neraka jahanam itu juga tidak kekal pada dirinya sendiri. Fasayati yauman tantafi'u naruha, maka suatu waktu nanti juga apinya akan padam gitu. Ya, ka'ayatinarin ukhra, seperti api-api yang lain. Ini gambaran yang lain lagi. Wa ya'ummu ahlan nar nau'un minal hudui wa rahat. Jadi ahli nar juga nanti ada waktunya, dia ada senangnya sebentar gitu, dan ada rehatnya sebentar, istirahat. Ini mendapat yang lain, ya. Wahtamala akharun annahu ma'amururi zaman wa ba'da mu'anatil adabi tawil yansajimu ahlun nar ma'a muhitihim. Nah, ini ada lagi pendapat yang berikutnya. Ya. Pendapat yang lain mengatakan, katanya, dengan berlalunya waktu dan dengan kerasnya azab ya, yang panjang itu, akhirnya nanti ahlun nar menjadi terbiasa, katanya, dengan lingkungannya. Ai innahum yatatabba'una wa yata'awwaduna ala hadzal muhiti syai'an fa syai'an, sehingga mereka kemudian menjadi terbiasa, menjadi sudah azab itu udah kayak sesuatu yang biasa, yang enggak menyakitkan lagi sedikit demi sedikit. Hatta tablughu bihimul halatu alla yuhissu bil adabi wasyaqa, sehingga mereka kemudian nanti tidak akan merasakan azab tersebut. Ini aneh mendapat kayak begini.
Padahal Allah telah ceritakan ya, bagaimana ketika kulit mereka hangus, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hangus, diganti lagi dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadzuqul adab. Ya, agar supaya mereka merasakan adab. Jadi seperti itu ya. Ya, wa bitabi fa inna ad-da'iya ila hadha, kita lanjutin. Ya, jadi pendapat ketiga ini aneh juga gitu ya. Jadi nanti ahlun nar udah terbiasa dengan api gitu. Wa bitabi fa inna ad-da'iya ila hadha at-tawjihat huwa ajzuhum wa 'adam istita'atihim ay yuhillu mushkilatul khuludil 'adabi wa dawami. Wa illa fa inna dhuhura ayatil khulud fi daymumatil 'adabi wa baqi ghairu qabilatin lil inkar. Tentu saja yang mendorong kepada arahan-arahan ini ya, tadi maksudnya jawabannya seperti tadi, yaitu kelemahan mereka dan mampuan mereka untuk mengurai kemuskilah masalah khulud al-adab tadi dan dawamnya. Wa illa fa inna dhuhur al-ayatil khalida fi daymumatil adab wa baqaihi ghairu qabilatin lil inkar. Kalau tidak ya sungguhnya zahirnya ayat-ayat tentang dawamnya adab ini dan kekalnya itu nggak bisa diingkari. Al-hallun nihai lil iskal, ya, pemecahan akhir tentang muskilah tadi. Wa min ajli halli hadzal iskal yanbaghi an na'uda ila al-buhuth as-salifati wa nu'alij al-ishtibahat an-nashi'ah fi qiyas al-mujazati yaum al-qiyamah bi mujazatin ukhra. Ya. Ini masih panjang di sini. Ya, untuk memecahkan permasalahan ini harus kita kembali kepada pembahasan yang lalu dan kita kita maintain atau perbaiki segala kemuskilah yang timbul di dalam mengkiaskan ganjaran hari kiamat bil mujazatil ukhra, dengan ganjaran-ganjaran yang lain, balasan yang lain. Liya'lama anna mas'alatul khulud la tunafi adalatallahi abada, agar supaya diketahui liya'lama anna mas'alatul khulud la tunafi adalatallahi abada, masalah khulud tidak sama sekali kontradiksi, bertentangan dengan keadilan Allah. Wa li tawdihi hadzal bahts yanbaghi al-iltifat ila thalathati usul. Untuk menjelaskan masalah ini kita harus memperhatikan 3 pokok. Yang pertama, innal adzab ad-daim wa kama asyarna ilaihi min qablu huwa li ulaika alladzina awsadu baban najati biwujuhim wa awdahu gharqa fil fasad wal inhirafi amidin wa ghashad dhillal mash'um lil ithmi qulubuhum wa arwahum fastubighu bilaunil kufri. Ya, yang pertama harus difahami bahwasanya adab daim di sini adalah untuk mereka yang telah menutupi pintu-pintu keselamatan di hadapan mereka, dan mereka tenggelam di dalam kerusakan dan penyimpangan secara amidin, secara sengaja. Wa ghasyadzillul masy'um lil itsmi qulubahum. Bagaimana naungan kesialan dosa atau kerusakan dosa ini sudah meliputi, menaungi hati mereka. Arti hati mereka sudah tertutup dengan dosa dan juga roh mereka. Fastubighu bilaunil kufri, sehingga mereka tercelup dengan warna kekafiran. Artinya mereka kafir dan ingkar, begitu ya, masuk ke dalam kekafiran. Wa kama naqra anhum fi suratil Baqarah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini ya, maksudnya dari penjelasan tadi bagaimana mereka yang khulud itu artinya mereka itu udah ahatat bihi khati'atuhu. Artinya orang yang sudah diliputi dirinya itu dengan dosanya. Ya, atau dalam
ayat yang lain, kalla bal rana ala qulubihim. Ya, hati mereka udah ditutupi oleh ran, ya, semacam karat seperti itu. Ya, bima kanu yaksibun, dengan disebabkan perbuatan mereka sendiri. Nah, ini jadi kita harus perhatikan seperti inilah untuk mereka ini adab yang khalidun. Jadi mereka itu berada seolah-olah mereka itu sudah dinyatakan sebagai al-kufr, orang yang kufur. Yang kedua, yukhtu man yatasawwaru anna muddatal iqab wa zamanahu yanbaghi an takuna ala qudrati muddatil itsmi wa zamani. Itu yang kedua harus perhatikan bahwasanya orang yang menggambarkan bahwasanya masa siksaan itu harus sama dengan masa dosa, itu salah. Ya. Yukhti'u man yatasawwaru anna muddatal iqabi wa zamanahu yanbaghi an takuna ala qadri muddatil itsmi wa zamani. Ini salah orang yang menggambarkan atau yang memandang, yang berpendapat bahwasanya masa siksaan itu harus sama dengan masa melakukan dosa. Katanya seperti itu. Itu pandangan yang salah. Li'annal alaqata bainal itsmi wal iqab laysat alaqah. Laysat alaqatan zamaniyatan bal kaifiyah. Karena hubungan antara dosa dengan siksaan itu, dengan hukuman itu, bukan hubungan waktu. Bukan masalah waktunya. Oh, dia berdosanya cuman sekian tahun. Kok iqabnya bisa selamanya begitu. Bukan, tapi yang berhubungan adalah masalah caranya, masalah sikapnya, masalah seperti itu, kaifiyah. Ai inna zaman al-iqab yatanasabu ma'i kaifiyatil itsmi la ma'a zamani. Yani bahwasanya masa siksaan itu akan sesuai dengan bagaimana macam dosa itu. Ya, kalau dosa melakukan kesalahan, ya, itu macamnya seperti apa, maka dia itu hukumannya lebih ringan. Tapi dosa kalau misalnya mensekutukan Allah atau dia kafir, itu dosanya al-khulud. Jadi dilihat dari macamnya, bukan dari lamanya. Ini jadi jangan digambarkan, kok dia berdosanya 80 tahun, kok di nerakanya sampai khulud. Gitu. Tidak seperti itu. Tapi dilihat macam dosanya. Ya. Famathalan qad yuqaddimu syakhsun fi lahdatin ala qatli nafsin muhtaramah. Yaqdamu syakhsun. Famathalan qad yaqdamu syakhsun fi lahdatin ala qatli nafsin muhtaramah. Contohnya misalnya ada seorang yang melakukan pembunuhan kepada seseorang, ya, kepada jiwa yang terhormat. Artinya bukan dia orang yang bersalah, bukan dia memang bukan harus dibunuh seperti itu. Dia membunuh orang. Wa tabaqan lima fi ba'dil qawanin yuhkamu alaihi bil habs daim. Dan sesuai dengan sebagian hukum yang berlaku, ya, biasanya dia akan dihukum seumur hidup, hukum selamanya seperti itu. Karena dia bunuh, misalnya dia bunuh presiden atau orang terhormat gitu. Fa huna nulahidu anna zaman al-itsmi lahdatan wahidah. Kita lihat kan waktu pembunuhannya itu, waktu dosanya kan sebentar. Waktu misalnya dia nembak kan sebentar. Fi hinna annal iqab qad yablughu 80 sana. Sementara kalau hukumannya bisa sampai 80 tahun gitu. Dia dipenjara 80 tahun misalnya seperti itu. Hukumannya. Padahal bunuhnya sebentar. Jadi nggak ada kaitannya antara waktu melakukan dosa dengan waktu adab yang di akhirat. Ya, waktu siksaan. Idzan al-muhim fil itsmi huwal kaifiyah la kamiyatu zamani. Jadi yang penting untuk diperhatikan dalam masalah dosa adalah bagaimana cara dosa itu, macam dosa itu maksudnya. Bukan ya masalah waktunya. Ini prinsip kedua untuk bisa memahami yang tadi ya. Yang ketiga, qulna annal iqaba wal muhasabah fi yaumil qiyamah hiya atharun tabi'iyyun lil 'amali wa khususiyatidz dzanb. Kita katakan bahwasanya hukuman dan hisab di yaumil qiyamah itu adalah sebagai dampak yang alami bagi amal.
Dan itu adalah dari bagi amal dan kekhasan dosa tersebut. Jadi iqabnya itu sebagai dampak dari perbuatan dan kekhususian kekhasan dosa tersebut. Wa bi ibaratin awdah, dengan ungkapan yang lebih jelas, innama yajidhul mudhdhibun min alamin wa adza yaumal qiyamah huwa natijatu a'malihim allati ahatat bihim fid dunya. Sungguhnya apa yang didapati para pendosa itu dari kepedihan, dari siksaan di hari kiamat adalah hasil dari perbuatan yang telah meliputi mereka waktu di dunia. Naqra'u fil Qur'an kama fi surah Yasin. Ya. Ayat 54. Falyawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hari ini tidak ada satu dosa pun, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Dan kalian tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Ya, sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Kemudian dalam surah Al-Jathiyah ayat 33, wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan nampaklah segala keburukan yang telah mereka perbuatan dan mereka diliputi dengan apa yang mereka dulu perolok-olokkan. Yaitu mereka perolok-olokkan akan adanya neraka, tapi saat itu mereka diliputi oleh itu. Dalam surah Al-Qasas ayat 84, fala yujzal ladzina 'amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Orang-orang yang melakukan keburukan tidak akan dibalas kecuali dengan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wal'an wa ba'da an ittadahat hadhil usul. Sekarang setelah jelas tiga prinsip ini, prinsip-prinsip yang tadi. Fa innal halal nihai li hadzal iskal lam yu'ad ba'idan. Pemecahan masalah ini tentang al-khulud finnar tadi tidak jauh. Wa yakfil wusul ilaihi an nujiba 'alal as'ilati taliyah. Untuk mencapai hal itu, ya, kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Wa linafrid anna syakhsan yubtala bil qarhatil ma'idiyah nadaran li idmanihi 'alal mashrubatil kuhuliyah li muddati 7 ayyamin tatabu'an attiba'an. Fayakunu majburan 'ala tahammulil alami wal adha ila akhir umrih. Kita ambil misal linafrid. Nafrid bukan mewajibkan, ya. Kita ambil contoh, kita ambil perumpamaan. Ya, ada seorang yang kena penyakit luka lambung, ya. Disebabkan karena dia gemar minum minuman beralkohol untuk masa cuman diminum alkohol, ya, terus menerus itu 7 hari. Fayakunu majmuran ala tahammulil alam wal adha ila akhir umrih. Akhirnya dia terpaksa menanggung derita, ya, penyakit lambungnya itu sampai akhir umurnya. Turah hal hadhil mu'adalah baina hadzal amali as-sayyi wa natijatihi mukhalafatan lil adalah. Ya, apakah, ya, bandingan antara perbuatan dia yang hanya 7 hari tadi dengan hasilnya yang mana yang dia kemudian mengalami penyakit sampai dia meninggal, apakah ini menyalahi keadilan? Walau kana umru hadzal insan maka 80 sana, alfa sana atau milyun sana wali ajli nazwatihi an-nafsiyya wa wala'ihi li bisyurbil khamr li muddati usbu' fa innahu yata'allamu tula umri. Andai kata umur seorang ini, ya, misalnya 80 tahun atau 1000 tahun atau 1.000.000 tahun, ya, dan dikarenakan kegemarannya tadi, ya, minum khamar hanya untuk masa yang 1 minggu, fa innahu yata'allamu tula umrihi. Dia merasa sakit selama sepanjang umurnya. Tura hal hadza ta'allumu li milyun sana mathalan mukhalifun li aslil adalah. Apakah merasa sakit nanti akibatnya ini selama 1000 tahun ini juga menyalahi keadilan? Fi hin annahu obligha hala syurbil khamri annahu balagha hala syurbil khamri biwujudi hadzal khatar wa obligha
halu syurbil khamri biwujudi hadzal khatar wa ulima binatijatihi, padahal dia sudah diberitahukan tentang kondisi minum khamar ini, ya, dan bahayanya, akibatnya sudah dikasih tahu, ya. Kemudian dia akhirnya mengalami seperti itu, ya. Apakah ini juga dianggap sebagai menyalahi keadilan atau tidak adil seperti itu, ya. Nah ini kan itu akibat dari perbuatan dia, dan dia sudah tahu hal tersebut. Walinifrad aidan an-nasaiqa sayyaratin la yaltazimu bi awamir murur wa muqarraratihi. Ya, kita umpamakan lagi, ya, seorang pengemudi yang dia tidak mematuhi peraturan lalu lintas, waltizam wa muqarrarati wal iltizam biha yanfa'ul jami'a qat'an wa yaqallilu min al-hawadith al-mus'ifa. Ya, dia ada seorang pengemudi yang dia tidak mematuhi peraturan lalu lintas, wal iltizamu biha yanfa'ul jami'a qat'an. Kalau mematuhi peraturan lalu lintas itu kan akan memberikan kemanfaatan kepada semua orang dan akan mengurangi, ya, peristiwa-peristiwa yang membahayakan gitu, ya. Lakinnahu yatajahaluha wa la yasgha li tahdhiri asdiqaihi wa fi lahdatin qasirah taqa'u lahu haditha. Akan tetapi dia, ya, masa bodoh, ya, dia nggak dengerin peringatan teman-temannya, dan pada akhirnya terjadilah suatu peristiwa, ya, kecelakaan. Wa kull hawadits taqa'u fi lahdah. Peristiwa ini pun terjadi hanya beberapa saat. Wa yafqidu bidzalika 'ainahu aw yadahu. Dengan peristiwa kecelakaan tadi dia kehilangan matanya atau tangannya atau kakinya. Ya. Wa natijatun lima waqa yu'anil alam sinina tawilah li faqidil basar aw al-yad aw ar-rajul. Akibat dari, ya, apa yang terjadi tadi, ya, kecelakaan, dia menanggung penderitaan bertahun-tahun karena dia kehilangan matanya atau tangannya atau kakinya. Faltanafah fi hadhihi adh-dhahira fihi ma'asil adalah, ya. Apakah ini juga bertentangan secara zahir dengan prinsip keadilan? Wa na'ti huna bimithalin akhar. Ya, masih panjang nih. Kita bagus. Jadi ini intinya seperti itu. Mu'allif ngasih contoh-contoh seperti itu. Ya. Kalau masih berhubungan apa terus? Kalau masih itu. Ya. Kita catat lagi, ya. Walam taqribul haqa'il aqliyah ila dhihni wa tuhayyulan linailin natijah nihaiyah. Ya, kita kasih contoh lagi kata di sini, ya, supaya mendengarkan bisa mendekatkan kepada hakikat, ya, kepada pemahaman kita. Falnafrid annana narithana al-ardi iddata gharamat min budhuri syauki wa ba'da iddati ashhur aw iddati sanawat nuwajjihu sahra mali'ah bisyauq alladhi yudmi aqdamana wa al-aks nunthir budhur az-zuhur ma'tilaina wala tamurru fatratun hatta nuwajjih hadiqatan mali'ah bil azhar al-atira فهي تعطرنا وتنعش قلوبنا فهل في هذه الأمور التي هي آثار لأعمالنا منافة لأصل العدالة في حين أنه لا مساواة بين الكمية هذا العمل ونتيجته. Jadi digambarkan di sini bagaimana, ya, perumpamaan kalau kita, ya, menaburkan, ya, benih-benih pohon duri. Kemudian, ya, akhirnya dengan benih itu tumbuh pohon duri yang akan membuat kaki kita luka, ya. Banyak pohon duri akhirnya membuat kita luka. Karena itu akibat dari perbuatan kita. Dan juga dibandingkan dengan orang yang menebarkan, ya, benih-benih pohon bunga, ya, kemudian menghasilkan bunga-bunga yang harum, kita merasa senang dengan melihatnya, ya. Itu kan hasilnya bagaimana yang kita dapatkan dari akibat sesuatu yang kita
dapatkan di akhirnya itu dari perbuatan kita. Nah, di sini mu'alif ingin mengasih kesimpulan wa min majmu'i ma bayyanahu nastantiju ma yali. Hina yakunul jaza'u was thawab natijatan wa atharan li 'amal mar'i nafsi. Ketika satu balasan dan ganjaran itu sebagai hasil dan dampak dari amal seseorang. Fa inna mas'alatal musawah min haitsul kamiyah wal kaifiyah la tu'khadhu bi nadharil i'tibar. Maka sungguhnya masalah persamaan jumlah kuantitas maupun cara itu tidak menjadi tidak diambil sebagai patokan. Fama aktsara ma yakunul amalu saghiran fi dhahir walakinnahu yuhawwilu hayatal insan ila jahimin wa adzabin wa alamin tiratul umr. Ya, berapa banyak adanya amal yang sedikit nampaknya dalam zahirnya kecil kayaknya, akan tetapi itu akan merubah kehidupan seorang menjadi kehidupan yang akan menjerumuskan dia ke jahanam dan ke azab yang panjang selama umurnya. Artinya bisa berapa banyak perbuatan yang kecil hanya remeh, nampaknya remeh tapi berakibat berdampak seperti dalam kehidupan di dunia juga seperti itu, membuat dia tersiksa selamanya. Wa kadzalika ma aktsara ma yakun al-amal saghiran fi dhahir walakinnahu yakunu sababan lil khairati wal barakati tilatul umr al-insan. Demikian juga berapa banyak terjadi amal yang sedikit saja dalam amal yang kecil secara zahir, akan tetapi itu menyebabkan kebaikan. Ya, kadang-kadang orang melakukan kebaikan sedikit, tapi dampaknya dia mendapatkan kebaikan, keberkahan selama umurnya. Begitu juga kadang-kadang orang terpleset dengan satu hal yang kecil, dianggap kecil, tapi dampaknya dia sengsara seumur hidup seperti itu. Banyak seperti itu. Yanbaghi alla yutawahhama annal maqsud min sighril amal min haitsu miqdariz zaman. Yang perlu diperhatikan, jangan dianggap bahwasanya yang dimaksud dengan amal yang kecil ini dari segi waktunya, ya. Di annal a'mal wa dzunub ad-da'iyah ila khuludil insan fil adab laysat saghiratan min haitsul ahammiyah wal kaifiyah. Karena amal dan dosa yang mendorong kepada kekekalan manusia dalam azab bukan hanya dari segi laysat saghiratan, bukan hanya kecil dalam segi kepentingannya dan bagaimana caranya. Fa'ala hadza hina yuhitu adh-dhanbu wal kufru wat tughyan wal inad bi wujudil insan wa yahriqu jami'a janihatihi wa rishihi wa ruhi fi nari dhulmihi wa nifaqi fa ayyu makanin lil ajab ay yuhrama fid daril akhirah min at-tahliq fi sama'il jannati aw wa ay yakuna mubtala hunaka bil adab. Nah, atas dasar ini ya, ketika dosa itu dan kekafiran pembangkangan meliputi seseorang dan membakar semua sayapnya, bulunya, jiwanya, maksudnya meliputi semuanya di api kegelapan dan kenifakan, maka keanehan mana lagi yang akan terjadi kalau orang ini di akhirat tidak dapat yuhrama fid daril akhirah min tahliq fi sama'il jannah, untuk terbang ke langit surga. Maksudnya keajaiban apalagi yang bagi orang ini kalau dia itu diharamkan untuk dapat masuk ke dalam surga dan untuk dia disiksa, diazab dan bala. Jadi kalau waktu di dunia saja dia sudah begitu terjerumus ke dalam dosa, meliputi dosanya itu pada dirinya, ini enggak layak untuk masuk surga. Tura amma hadzaruhu wa ablaghuhu anzaruhu min hadzal khataril kabir. Karena apakah mereka itu sudah apakah mereka tidak memperingatinya? Amma hadzaruhu wa ablaghuhu wa anzaruhu min hadzal khataril kabir. Apakah mereka tidak diperingatkan tentang bahaya ini? Ajal fa anbiya'ullah min jihah wa ma ya'muruhul aqlu min jihatin ukhra. Tentu saja para nabi Allah dalam satu sisi,
dan juga akal dan sisi yang lain. Jami'an hadzaruhu bima yalzam. Itu semuanya telah memperingatkannya ya, dengan apa yang semestinya. Fahal annama aqdama alihi kana min duni ikhtiyarihi faliqiya hadzal masir. Maka apakah apa yang dia lakukan itu ya, itu tanpa bukan dari pilihan dia, lalu kemudian dia terjerumus kepada akhir yang seperti ini. Amkana ala ilmin wa amdin wa ikhtiyaran. Apakah dia lakukan itu dengan pengetahuannya dan kesengajaan dan pilihannya? Al-haqiqah huwa annahu kana aliman wa amidan. Tentunya dia itu tahu dan sengaja atas pilihannya. Wa kanat nafsuhu natijatan wa natijatu amalihi al-mubashirah qad saqathu ila hadzal masir. Jiwanya dan hasil perbuatannya langsung ini telah menggiring dia ke akhir ini. Bal inna kullama hadatsa lahu fahuwa min athari a'malihi. Bahkan segala apa yang terjadi padanya itu adalah dampak dari perbuatannya. Falihadza lam yabqa majalun lisyakwa wal iskal wa lam munafal khulud ma qanuni adaratillah. Karena ini mereka tidak tersisa, tidak ada keluhan lagi, kemuskilan lagi, dan tidak ada kontradiksi bagi kekekalan ya, tentang dengan prinsip keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya, penjelasannya banyak ya. Ya. Jadi intinya seperti itu tadi. Ya, bukan hanya melihat waktunya ya. Jadi bagaimana dia dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu kan kemusyrikan, kenapa dia bisa khulud? Ya karena itu adalah dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman juga seperti itu. Artinya tingkatnya dari kamiyah, kaifiyah itu dosa. Allah alam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma hadina subul salam wa akhrijna minadh dhulumati ila nur wa hdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du ikhwan, akhwat yang mau mengajukan pertanyaan, bila ada yang belum jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar menjelaskan betul-betul sangat jelas tentang keadilan Tuhan nih. Cuman di sini ada penekanan dari mu'allif yaitu yang berkaitan dengan keadilan Tuhan ini ketika menghukum hambanya. Yang pertama itu ketika seseorang itu betul-betul yuhud, artinya betul-betul orang yang menentang, israr dan terus menerus. Dan yang kedua juga kaifiyahnya, seperti orang membunuh orang yang mulia, seperti membunuh Imam Husain lah. Tentu hukumannya beda dengan orang yang cuma sekedar tukang gado-gado yang misalnya berbohong, itu mungkin berbeda dengan orang yang kaifiyahnya membunuh seorang yang mulia. Dan yang ketiga tadi tabi'iyahnya memang betul-betul orang yang penentang. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini Ustaz, ketika ada hadis yang memberikan gambaran bahwa Allah menyimpan rahmaniyahnya di akhirat itu 99 dan satu yang diturunkan ke bumi. Bagaimana dengan rahmaniyahnya Allah ini yang 99 yang disimpan untuk orang-orang yang beriman? Apakah ini juga termasuk orang yang beriman mungkin memiliki kesalahan yang tidak kaifiyahnya tidak begitu besar? Apakah ini rahmaniyahnya ini termasuk? Dan juga bagaimana dengan kaitannya firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penegasan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nah, kaitannya dari yang tadi dibahas tentang keadilan Tuhan, kemudian dengan rahmaniyahnya Allah yang mungkin buat orang mukmin yang kaifiyah perbuatan dosanya tidak besar seperti
membunuh orang yang terhormat bagaimana? Itu aja Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Riwayat yang tadi dibawakan oleh Akh Mahdi, di antaranya diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan rahmatnya di muka bumi ini hanya 1 dari 100. Hanya 1 dari 100. Dengan 1 ini, seekor kuda berhati-hati mengangkat kakinya agar tidak mengenai anaknya. Bahkan kita saksikan bagaimana seekor harimau dengan penuh kelembutan menjilati, membelai anaknya, berburu, kemudian mengupas kulit dari hewan buruannya, dibiarkan anak-anaknya mencicipinya hingga selesai, baru dia makan dari sisa-sisanya. Begitu juga rasa sayang, pengorbanan seorang ibu untuk anaknya yang amat menakjubkan. Nah, ini semua hanya berasal dari 1 rahmat. Sedangkan 99 rahmat, ya, bersama yang 1 ini akan dikumpulkan nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahnya bagi para penghuni surga. Adapun mereka-mereka yang ingkar dan kafir, mendustakan hari akhir, berbuat kejahatan, tidak bertobat dari kejahatannya, orang-orang seperti mereka tidak akan mendapatkan rahmat tersebut. Dalam surat An-Nisa kita baca firman Allah, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su' bijahalah. Thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat yang datang dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa atas dasar kebodohan. Perhatikan di sini Allah gunakan kata jahalah, bukan menggunakan kata jahlun. Karena 2 kata ini beda. Kalau jahlun, ya, menggambarkan seorang yang tidak tahu sama sekali bahwa ini benar ataupun salah. Tapi kalau jahalah, dia tahu, ya, ini perbuatan tidak benar, merugikan, karena kelemahannya di hadapan hawa nafsunya dia melakukan. Seperti dalam bahasa Arab kata sighar artinya kecil, kalau soghor artinya kehinaan. Begitu juga kata safahah, ya. Masdar dalam bentuk seperti ini menunjukkan makna yang khusus. Jadi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang yang melakukan perbuatan dosa atas dasar kebodohannya, mengikuti bujuk rayu syaitan, padahal dia tahu ini perbuatan yang tidak baik. Tapi begitu dia sadar, tsumma yatubuna min qarib, dia segera betul-betul apa? Kembali bertaubat kepada Allah. Tidak biarkan dirinya larut bersama arus maksiat, tapi segera dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita berbuat dosa, kesalahan, hendaknya kita kembali kepada kebenaran. Lalu kita mohon ampun pada Allah. Imam Ali mengatakan, jangan kamu biarkan diri kamu tidur sehabis melakukan perbuatan dosa, melainkan kamu terlebih dahulu salat dan mohon ampun pada Allah. Karena kalau kotoran melekat pada pakaian kita yang bersih, kalau segera dicuci hilang. Tapi kalau kita biarkan melekat, baru beberapa lama kemudian kita cuci, akan meninggalkan bekas, semakin susah untuk dicuci. Nah, orang semacam ini yang segera kembali kepada kebenaran, faulaika yatubullahu alaihim. Maka mereka orang-orang yang akan menerima taubat dari Allah dan disambut. Tapi sebaliknya, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at.
taubat tidak akan diterima dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, bergelimangan kejahatan. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Baru pada saat datang detik-detik sakaratul maut, dia mengatakan sekarang saya bertobat. Mirip dengan Fir'aun. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, ataupun orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Faulaika a'tadna lahum adzaban alima. Maka bagi mereka Allah sediakan azab yang pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala terhadap dua golongan ini yang berbuat kejahatan, tidak menyadari perbuatannya, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan penderitaan bagi manusia di atas muka bumi, sampai detik-detik sakaratul maut dia tidak bertaubat. Ini menunjukkan orang ini memang sudah tidak ada tersisa sedikit pun rangsangan untuk kembali kepada Allah dan berbuat kebaikan. Atau yang mati dalam keadaan kafir. Tapi seorang katakan berbuat kejahatan, berbuat dosa, dia bertobat, dia kembali pada Allah, dia masuk dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik billah tidak ada ampunan sama sekali. Tapi dosa yang lain, selagi datang kepada Allah mohon ampun bagaimanapun besarnya, dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Bukan hanya dia memohon ampun, bukan hanya bertaubat, bahkan dia menyusul keburukannya dengan amal soleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Jadi Ahmadi, rahmat yang disebutkan dalam hadis oleh Nabi kita Muhammad SAW di hari akhir nanti 100 rahmatnya. Ini sebagai satu perumpamaan. Dengan satu rahmat aja kita lihat bagaimana orang rela berkorban demi anaknya. Seekor binatang juga menghadapi zaman demi menyelamatkan anaknya. Bahkan kita saksikan seekor harimau yang membunuh induk monyet. Begitu dia ketahui ternyata dia memiliki anak, dia tidak makan anaknya, tidak makan induknya, tapi dirawat anak monyet tersebut hingga tumbuh dewasa, setelah itu dibiarkan baru ditinggalkan. Ini dari satu rahmat. Bagaimana kira-kira kalau 100 rahmat kelak Allah limpahkan bagi orang yang beriman, beramal soleh, atau orang-orang yang pernah berbuat dosa kemudian bertaubat kembali kepada Allah. Jadi dalam hal dosa, jangan kita artinya bermain-main. Kita berusaha menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Kalau kita tergelincir melakukan dosa besar, segera kita kembali sebelum datang sakaratul maut. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Setelah itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Ini merupakan bahagian dari sifat orang yang bertakwa. Dan mereka yang melakukan perbuatan keji atau membalimi diri mereka dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, dzakarullah. Mereka langsung mengingat Allah. Fastaghfaru li dzunubihim. Mereka mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Fastaghfaru li dzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak bersikeras melanjutkan perbuatan dosanya, ya. Dan mereka, padahal mereka tahu perbuatan tersebut. Jadi orang yang berbuat keji kemudian bertaubat, mereka tidak keluar dari golongan orang-orang yang bertakwa, yang layak untuk menerima janji Allah dan ampunannya. Tapi kalau orang terus melakukan perbuatan dosanya, tidak jera, tidak merasa bergelisah, datang sakaratul maut menjemput dia, maka orang semacam ini akan disatukan bersama mereka-mereka yang mati dalam keadaan kafir. Wal'iyadzubillah. Jadi rahmat Allah, seperti yang Allah bilang, Bashir ibadi, anni anal ghafurur rahim. Tapi dalam waktu yang sama, wa anna adzabi
wal adzabul alim. Masing-masing ada tempatnya. Ampunannya bagi yang mohon ampun bertaubat, azab yang pedih bagi mereka yang sombong. Dosa iblis bukan mempersekutukan Allah. Iblis tidak mempersekutukan Allah. Dia yakin bahwa Tuhan apa? Satu-satunya yang berkuasa. Maka ketika dia menentang, dia mengatakan Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tapi dosanya pembangkangan dan kesombongan. Adam diampuni oleh Allah padahal dia berbuat dosa, sedangkan iblis tidak mendapatkan ampunan karena sombongnya, karena mokongnya. Padahal dia tahu itu perbuatan yang tidak benar. Wal iyadzubillah. Ada lagi yang lain? Ya Ustaz. Ya. Anak Abdullah Ustaz. Fadhol. Ini Ustaz, itu dalam keadilan ada di sini banyak beberapa fadl di dalam surah An-Nur ada 3 walau la fadlullahi alaikum warahmah. Ada lagi walau la fadlullahi alaikum warahmatu mazaka minkum min ahsin abada. Itu ada beberapa di dalam surah itu ada 4 laula fadlullah. Apa perbedaan rahmah sama fadlullah di sini? Sedangkan keadilan itu yang tadi Ustaz Mahdi paparkan itu 9 nanti di akhirat, 1 di dunia. Nah di sini Itu dijelaskan laula fadlullah wa rahmah. Apa perbedaan antara fadl sama rahmah bagi hamba Allah, hamba yang manusia. Dan lagi kedua Ustaz, tadi Ustaz Hamzah mengatakan belajarlah, Imam Ali mengatakan belajarlah kepada pendahulu kalian, dengan belajar dengan pendahulu kalian, kamu tidak belajar dari nol. Nah di sini ada yang berkembang Ustaz, yang berkembang di sini mengenai permasalahan keilmuan sekarang yang kekinian yaitu AI. Kenapa ditakutkan? Sedangkan AI ini memang betul-betul kita bisa mendapatkan informasi orang-orang sebelumnya atau orang-orang kekinian. Itu permasalahan sekarang yang berkembang. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Nur, ketika Allah menceritakan kasus perzinaan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan aturan-aturan dan hukum. Di antaranya berkaitan dengan seorang penzina atau seorang yang menuduh seorang yang tidak sama sekali melakukan perbuatan dosa dengan tuduhan yang keji berzina, atau suami yang menuduh istrinya berzina tanpa ada saksi. Kalau seandainya bukan karena bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya manusia ini betul-betul akan terjerumus dalam kehancuran. Maka agar tidak sembarangan kehormatan seseorang dicerca dan dibusukkan, Allah memerintahkan mereka menghadirkan 4 orang saksi. Agar tidak sembarangan orang memfitnah orang lain. Bagaimana kalau yang bersaksi 3 orang tapi semuanya ulama? Kurang 1 saksi. Semua ulama. Kira-kira yang dihukum, yang tertuduh apa ulamanya? Yang dihukum ulamanya. Masing-masing dikenakan 80 kali cambukan. Karena kurang 1 orang. Kenapa sampai sedemikian rupa? Padahal dari kesaksian ulama tersebut itu lebih berat pada benarnya peristiwa tersebut. Di sini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin apa? Memberikan kesempatan bagi seorang hamba itu untuk bertaubat. Dan dijauhkan dari hukuman selagi dia tidak melampaui batas. Tapi kalau sampai 4 orang saksi menyaksikan dia berzina, bukan katanya ya, bukan cenah atau saurna, seperti yang dikatakan mazhab cenah oleh Syekh Abdullah kita ini. Jadi dia saksikan dengan matanya terjadi perzinahan.
Berarti kan Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Dengan karunia-Nya melalui petunjuknya, fadlullah, juga rahmatnya terhadap hambanya walaupun terhadap pendosa. Allah masih jaga. Agar kehormatan orang lain tidak menjadi pembicaraan dan tutur yang akan merusak keharmonian dari kehidupan kita semuanya. Begitu juga Allah kenakan 80 kali cambukan bagi orang yang sembarangan menuduh. Ini kan menjaga kehormatan manusia. Jangan lihat yang dituduh dikenakan hukuman, lihat keselamatan manusia dengan hukum yang Allah berikan ini. Ini merupakan karunia dari Allah, bukan? Karunia dari Allah. Begitu juga seorang laki-laki menuduh istrinya berzina tanpa saksi. Bisa saja benar, bisa saja salah. Kalau kita terima kesaksian suami, ternyata perbuatan istrinya tidak seperti itu, kita celakakan seorang wanita. Nah, tradisi jahiliyah dulu biasanya dengan kesaksian satu laki-laki aja, mereka punya alasan membunuh wanita. Islam tidak. Kalau kesaksian si wanita diterima, si laki-laki betul-betul menyaksikan istrinya berbuat zina, kesian laki-lakinya. Jadi kalau si perempuan dihukum hanya dengan kesaksian suami, bisa mungkin terjadi kezaliman. Kalau si laki-laki yang menuduh istrinya tanpa saksi dikenakan hukuman sama dengan seorang yang menuduh seorang wanita berzina dikenakan cambukan 80 kali, bisa aja dia benar. Oleh karena itu Allah kenakan hukuman laki-lakinya bersumpah bersaksi 4 kali. Setiap saksi mengatakan bahwa saya bersaksi dengan sebenar-benarnya menyaksikan istri saya melakukan perbuatan zina. Dan saya siap terkena laknat Allah kalau saya berdusta. Itu yang kelima. Kemudian si perempuan juga membantah. Kalau dia katakan menolak, dia membantah bahwa saya benar-benar bersumpah bahwa saya tidak melakukan tuduhan yang dituduhkan oleh suami saya pada saya. Yang kelima, dia mengatakan dan saya siap menerima kemurkaan Allah seandainya suami saya benar pada tuduhan. Kalau seandainya dua-duanya melakukan sumpah, namanya mula'anah di antara keduanya, maka hukuman ditangguhkan sampai hari akhir nanti. Bisa saja pada masa Rasul Allah beritahukan si fulan yang benar. Tapi ini untuk setiap masa. Hukuman ditangguhkan, suami istri dipisahkan, seandainya ada anak dari hubungan tersebut dinasabkan pada ibunya. Dinasabkan pada ibunya. Karena tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan sama sekali. Di dalam hal ini merupakan apa? Karunia Allah dan juga rahmatnya. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Kalau bukan karunia Allah dengan bimbingan dan petunjuknya. Dan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tawwabun hakim. Tawwab, menerima taubat hambanya yang berbuat dosa, ditutupi kesalahan mereka, hakim lagi maha bijaksana. Coba bayangkan, Allah gak sebutkan jawabannya. Supaya kita bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya Allah tidak berikan petunjuk tersebut. Apa jadinya kehidupan masyarakat dengan gampang orang menuduh orang. Korban akan berjatuhan. Betul enggak? Tapi dengan rahmat Allah dan karunia-Nya yang Allah anugerahkan melalui petunjuk dan hidayahnya serta aturannya. Dan sebetulnya fadlullah juga bahagian dari rahmatnya. Bahagian dari rahmat. Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang mengajarkan Quran. Dan Quran sebagaimana kita merupakan karunia Allah. Allah anugerahkan buat kita tanpa ada jerih payah usaha yang kita lakukan. Coba Allah pisahkan di sini menjelaskan bahwa ini karunia, tafadhol dari Allah tanpa ada sama sekali usaha dari kita. Ditambah lagi rahmatnya Allah terhadap para pendosa, bukan hanya terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan, tapi terhadap para pendosa pun Allah subhanahu wa ta'ala tutupi mereka. Nah kalau Allah menutupi kesalahan hambanya, bagaimana seharusnya kita? Siapa-siapa yang menutupi aurat saudaranya, Allah akan tutupi auratnya.
La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Allah paling tidak suka orang yang suka menunjukkan, mengungkapkan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Kecuali kalau dia dizalimi, katakan hartanya diambil, ya, dianiaya. Dia bisa menceritakan hal ini kepada orang yang akan membela haknya di pengadilan dan lain sebagainya. Begitu juga pada beberapa ayat berikutnya. Setelah Allah memberikan bimbingan agar orang tidak sembarangan menuduh orang. Kalau kita mendengar ada fitnah, isu-isu yang tidak benar, yang menceritakan si fulan berbuat ini, berbuat itu, seharusnya kita tidak gampang menerima. Jangan kita mendengarkan berita, langsung kita apa? Tanpa kita fikirkan, tanpa kita renungkan, tanpa kita saring, tanpa kita klarifikasi, kita ikut menyebarkan dengan mulut kita. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun. Ketika kalian sambut dengan lidah kalian, lalu kalian bicara dengan mulut kalian, gak disaring terlebih dahulu. Kalian bicara sesuatu tanpa dasar ilmu. Dan ini banyak kita saksikan, bahkan dari orang-orang yang mengaku sebagai ulama. Bicara tentang satu kelompok tanpa dasar ilmu. Mereka mengatakan, orang Syiah mengatakan Ali itu sebagai nabi. Orang Syiah mau menyerang Ka'bah. Orang Syiah begini. Katakan kamu gak suka, katakan di kalangan Syiah ada orang-orang yang tidak benar. Tapi memfitnah mereka dengan cara seperti ini dibenci oleh Allah. Begitu juga kalau kalangan Syiah melontarkan fitnah-fitnah yang tidak benar. Seperti yang dilakukan Yasir Habib terhadap Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, terhadap sahabat-sahabat mulia Nabi kita. Semua yang melakukan fitnah kebohongan ada bahagian dan hukumannya. Gak ada sama sekali hak istimewa untuk Ahlus Sunnah atau Syiah. Jangan seperti Ibnu Taimiyah. Kita dibolehkan membusuk-busukkan Ahlul Bid'ah. Bahkan kamu dengan kebohongan. Ini gak benar sama sekali. Ajaran Allah melarang kita berdusta, melarang kita memfitnah, mengada-adakan yang tidak ada. Nah karena kita gak dengarkan firman Allah, akhirnya terjadi perpecahan di tubuh umat Islam. Gara-gara apa? Gara-gara kita gak menjaga hukum Allah. Dalam suratul Hujurat itu kalau kita perhatikan, ayat-ayat yang menjaga kehormatan sesama kita. Bahkan mencari kesalahan, mengintai tidak boleh, memberikan julukan yang tidak patut, atau mengolok-olok. Tapi kita langgar ini semuanya ayat. Dengan apa? Dengan kaedah-kaedah yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu kalau kita mau lihat berita hoak yang paling banyak, buka Google, buka YouTube. Kita buka media dakwah, ternyata kebanyakan dari mereka berani berbohong, melontarkan fitnah. Nah dalam surat An-Nur ya, pada penutup ayat-ayat yang menjelaskan larangan kita untuk yang menerima berita dengan sembarangan tanpa kita renungkan yang akan berakibat fatal buat kita semuanya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Kalau bukan karunia Allah yang Allah karuniakan atas kalian, bukan kembali pada usaha kalian dengan bimbingan dan petunjuknya. Karunia juga dengan mengutus Rasulnya kan merupakan karunia Allah. Dan rahmatnya yang Allah limpahkan atas kalian. Kalau seandainya Allah mendahulukan murkanya daripada rahmatnya, apa jadinya? Wa annallaha raufur rahim. Dan Allah maha penyantun lagi maha penyayang. Allah gak sebutkan jawabannya. Tidak tahu apa yang akan terjadi pada kalian. Begitu juga berikutnya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karunia Allah terhadap kalian. Dan rahmatnya. Di mana rahmatnya mendahului murkanya. Ampunan yang Allah berikan dengan taubatnya juga. Tidak mungkin seorang pun dari kalian mampu untuk mensucikan diri. Atau menjaga kesuciannya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Tapi Allah mensucikan siapa-siapa yang dikehendaki. Jadi betul-betul kita ini sebetulnya sepenuhnya berada di bawah karunia Allah atau limpahan karunia Allah dan rahmatnya. Lalu apa yang kita mau banggakan? Kekayaan merupakan karunia Allah. Dan juga rahmatnya terhadap kita, anak-anak kita yang lemah. Ya. Kalau kita punya rasa rahmat di hati kita, rahmat Allah akan datang lebih cepat lagi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Innallaha yarhamu min ibadihi ruhama. Man la yarham, la yurhami. Ayat-ayat indah sekali. Dan inilah misi Nabi kita, wa ma'arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Jadi kalau bisa kita juga menghadapi para pendosa, menghadapi orang yang berbeda ya. Katakan umpamanya kalangan-kalangan Wahabinya yang sering melontarkan fitnah, kita hadapi juga dengan nasihat yang baik. Berikan juga peringatan kepada mereka. Kalau mereka tetap juga melanjutkan, kita serahkan pada Allah. Begitu juga terhadap ekstremis Syiah. Kita ini gerah luar biasa. Bahkan merasa dunia ini sempit kalau yang kita dengarkan fitnah, omongan yang tidak benar, qaulu zur, syahadatu zur, hati kita langsung merasa sempit. Tapi kalau kita menyaksikan keadilan ditegakkan, kebenaran dihidupkan, dan kita saksikan rahmat ditaburkan, dunia ini menjadi luas dan indah. Jadi kita harapkan mudah-mudahan kita selalu menyadari semua kebaikan yang ada pada kita ini tafadhul minallah. Dan fadl juga merupakan bahagian dari rahmat Allah yang berbelas kasihan pada kita. Nah, sebagai penutup sudah pukul 7:15 sekarang. Coba bayangkan, Nabi Adam cuma gara-gara sekali makan buah terjatuh dari apa? Coba kalau seandainya kita pada saat berbuat dosa, dan gak sedikit dosa kesalahan kita. Terang-terangan gak sedikit. Tapi Allah dengan rahmatnya menutupi dosa kita. Lau takashaftum tadafantum. Kalau kalian buka-bukaan, kalian karena malu, kalian akan mengubur diri kalian. Menutup kepala kalian. Tapi Allah dengan rahmatnya, sitir, yuhibbus sitiri. Kenapa kita minta ditutupi oleh Allah aurat kita, tapi kita gak menjaga aurat orang lain. Jadi betul-betul selalu kita ingat rahmat Allah. Sampai Imam Ali mengatakan, kalau kamu melihat saudara kamu berbuat keburukan, jangan sekali-kali kamu ceritakan. Lihat, mungkin diri kamu pernah berbuat yang serupa, bahkan yang lebih dahsyat lagi. Jadi keburukan bukan untuk disebar, tapi sebarkan kebaikan. Tutupi keburukan, berikan nasihat yang baik. Dunia insya Allah akan menjadi damai. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana. وقرابات لنا في ديننا أهل الكتب أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخر لا تقيا على ما نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين.